Terima kasih Bapak Husni Kamil Manik. Dan inilah moderator debat malam hari ini, Profesor Dr. Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Ilmu Ekonomi Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, dan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Kami persilahkan. Selamat malam, selamat datang dalam debat Pilpres 2014. Debat kali ini adalah debat yang kedua dari 5 debat yang diselenggarakan oleh KPU. Topik debat malam ini mengenai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Saya, Ahmad Erani Yustika, moderator debat malam ini. Selanjutnya, langsung saja kita undang calon presiden nomor urut 1, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan calon presiden nomor urut 2, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Saya kira cukup. Ya. Marilah, sekali cukup. Marilah kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Calon presiden dan hadirin sekalian dimohon duduk kembali. Persilakan Pak. Mari Pak. Sebelum kita mulai debat malam ini, kita saksikan aturan main debat yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Debat malam ini terbagi dalam 6 bagian. Pada bagian pertama, moderator mempersilahkan kedua calon presiden menyampaikan visi dan misi masing-masing dalam waktu 4,5 menit. Moderator akan mempertajam visi dan misi setiap capres pada bagian kedua. Pada bagian ketiga,
moderator akan melayangkan pertanyaan yang sama kepada kedua kandidat untuk dijawab dalam waktu maksimal 3 menit. Masing-masing calon presiden diberikan kesempatan 3 kali untuk saling bertanya pada bagian keempat. Sementara pada bagian kelima, kedua calon presiden diberikan kesempatan untuk bertanya sekaligus menanggapi jawaban. Setiap calon presiden akan menyampaikan pernyataan penutup dalam waktu 3 menit pada bagian akhir. Itulah aturan main debat kali ini. Namun ada aturan tambahan. Pertama, untuk menjaga ketertiban dan konsentrasi kandidat, kami mohon agar tepuk tangan hadirin sekalian hanya dilakukan setelah kandidat selesai berbicara. Yang kedua, urutan berbicara dilakukan bergantian setiap debat. Pada debat pertama yang digelar pekan lalu, kandidat nomor 1 mendapat kesempatan pertama. Pada debat kali ini, sesuai aturan dari KPU, kami persilakan kandidat nomor urut 2, Bapak Joko Widodo, untuk yang pertama kali menyampaikan visi dan misi terkait pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Waktunya 4,5 menit, dimulai dari sekarang. Bismillah. Ya fika anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto, yang saya hormati moderator, Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saya berdiri di sini karena saya saat bertemu Ibu Heli, tukang cuci dari Manado, Sulawesi Utara. Saya bertemu Pak Abdullah, nelayan dari Belawan di Sumatera Utara. Dan saat saya ke Banyumas, saya bertemu Ibu Satinah, buruh tani yang setiap hari bekerja di sawah. Dan saya juga bertemu Pak Asep, seorang guru di Jawa Barat. Dan jutaan orang yang ada di negara ini yang menitipkan pesan, menitipkan harapan-harapan kepada kami untuk membangun sebuah ekonomi yang lebih baik, memajukan ekonomi Indonesia lebih baik. Bagi saya, ekonomi ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itulah ekonomi yang berdikari, ekonomi berdikari. Pembangunan ekonomi menurut kami ke depan yang pertama dilakukan adalah pembangunan manusianya terlebih dahulu. Lewat apa? Lewat pendidikan. Pendidikan yang seperti apa? Revolusi mental harus kita lakukan. Kemudian bidang kesehatan dengan Kartu Indonesia Sehat seperti inilah yang harus kita kerjakan. Kemudian juga dengan kecerdasan, yaitu dengan Kartu Indonesia Pintar seperti ini. Karena dengan pembangunan manusia itulah kita akan mempunyai sebuah manusia-manusia yang produktif. Produktivitas kita akan meningkat. Dan kalau produktivitas kita sudah meningkat, kita akan mempunyai sebuah daya saing. Karena produktivitas akan memunculkan sebuah daya saing. Yang kedua, yaitu masalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pemerataan.
percuma pertumbuhan ekonomi baik kalau pemerataan itu tidak ada. Oleh sebab itu ke depan, pemerataan akan menjadi sebuah perhatian bagi kami berdua, Jokowi dan JK. Pembangunan yang seperti apa yang ingin kita lakukan? Pembangunan koperasi, pembangunan UMKM, pembangunan pasar tradisional, pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi maritim, serta industrinya. Dan juga pembangunan yang dimulai dari daerah, pembangunan yang dimulai dari desa, dan infrastruktur. Inilah yang kami maksud sebagai jalan kebaikan yang akan membuat rakyat semakin sejahtera, yang akan membuat ekonomi kita kokoh dan berdaya saing tinggi sehingga ekonomi Indonesia betul-betul ekonomi yang berdikari. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Joko Widodo. Kini kami berikan kesempatan kepada Prabowo Subianto untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktunya sama, 4,5 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara moderator, Saudara Joko Widodo, calon presiden nomor 2. Malam ini kita membahas pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kita mengerti bahwa tujuan kita bernegara adalah untuk mencapai kemakmuran bersama. Masalahnya adalah bagaimana mencapai itu. Banyak program indah, bagus. Kita harus begini, kita harus begitu. Kita harus membangun ini, membangun itu, pendidikan gratis, kesehatan gratis dan sebagainya. Masalahnya dari mana uangnya? Dari mana sumber daya untuk kita pakai, untuk kita tumbuhkan kesejahteraan itu. Saudara-saudara sekalian, pada tanggal 7 September tahun yang lalu, Ketua KPK kita menyatakan bahwa kebocoran dan kehilangan kekayaan negara dari Republik Indonesia 1 tahun adalah 7.200 triliun. 1 tahun. Tim pakar kami menggunakan angka 1.000 triliun yang hilang. 1.000 triliun saja sudah fantastis, sudah luar biasa besarnya. Disinilah rencana kami, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, manakala kami menerima mandat dari rakyat Indonesia, ini sasaran kami. Kami ingin menutup kebocoran 1.000 triliun itu. Kami ingin menghemat, kami ingin memangkas, dan kami ingin mengalihkan yang 1.000 triliun bocor, kita alirkan untuk membangun ekonomi kerakyatan. Ekonomi untuk rakyat Indonesia, bukan rakyat untuk ekonomi. Kita ingin sekarang mengalirkan dana bukan dari desa ke kota, ke ibu kota, tapi dibalik dari ibu kota ke desa. Saya telah menandatangani deklarasi bahwa manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan alokasikan 1 miliar rupiah minimal 1 tahun untuk tiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Kita akan alirkan dana dari ibu kota turun ke rakyat Indonesia. Kami akan dalam 5 tahun meminimalkan korupsi dari APBD dan APBN. Kami akan naikkan penghasilan rata-rata rakyat Indonesia 2,5 kali lipat dari sekarang 3 juta per bulan menjadi 6 juta per bulan di ujung 5 tahun kami. Kami akan menambah sawah 2 juta hektar. Kami akan menambah 2 juta hektar untuk bioetanol. Kami akan membangun 3.000 km jalan raya, 4.000 km kereta api, 8 pelabuhan. Kami akan membuat bank tani dan nelayan dan bank koperasi dan juga lembaga tabung haji. Saudara-saudara, dananya ada, uangnya ada, tinggal kemauan kita. Kemauan kita, berani atau tidak kita kerja keras, berani atau tidak kita pangkas kebocoran,
berani atau tidak kita berantas korupsi. Itu tekad Prabowo Subianto, Hatta Rajasa, dan seluruh koalisi Merah Putih. Kami akan bekerja keras, sekeras-kerasnya untuk melakukan itu. Sehingga penghasilan seluruh bangsa Indonesia akan naik, kita akan menjadi negara kuat, kita akan menjadi negara terhormat, karena justru kita menjadi negara yang menguasai kekayaan kita sendiri. Kekayaan bangsa Indonesia harus untuk rakyat Indonesia dan tidak boleh kita biarkan bocor terus atau mengalir ke luar negeri. Itulah tekad kami dan itulah keyakinan kami. Kami yakin manakala diberi mandat kami akan mencapai tujuan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo. Dan di sesi berikutnya kami akan membedah visi misi yang baru disampaikan kedua calon presiden. Tetaplah bersama kami di debat Capres 2014.